Dewa United kembali menelan hasil negatif di Superliga. Bertandang ke Stadion GBLA pada Jumat 21 November, Banten Warrior tumbang 0-1 dari Persib Bandung pada pekan ke-13. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Dewa United yang kini tercecer di papan bawah. Pelatih Jan Olderi Kering mengakui timnya sedang masuk fase sulit. Ia menegaskan tidak ingin menyalahkan para pemain yang menurutnya sudah bekerja keras. Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim. Ia menjelaskan bahwa Dewa United sudah menyiapkan strategi khusus melawan Persib, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Maung Bandung kerap kesulitan ketika menghadapi tekanan taktis. Hari ini kami kurang mampu menciptakan peluang, kualitas umpan kami sangat kurang. Kami tahu Bandung memiliki intensitas berbeda, kami sengaja memberikan mereka penguasaan bola, karena mereka akan bermain direct, dan itu cara mereka meraih hasil. Ia juga menyinggung bahwa persiapan pramusim menjadi salah satu akar masalah buruknya performa tim di musim ini. Ia pun memastikan Dewa United akan bangkit di laga berikutnya tuntasnya. Pelatih Persik Kediri, Ong Kim Sui, meluapkan kekesalannya terhadap kepemimpinan wasit dalam laga kontra Persija Jakarta yang berakhir dengan skor 3-1. Kekalahan ini memicu kritik tajam dari pelatih asal Malaysia tersebut mengenai keputusan wasit yang dinilai merugikan tim. Persik Kediri sempat unggul lebih dulu melalui gol tendangan bebas Ezra Walian di babak pertama, sebelum tuan rumah Persija membalikan keadaan di paruh kedua. Ong Kim Sui menyoroti momen kritis ketika Telmo Kastahera diganjar kartu kuning kedua oleh wasit Ginanjar Rahman pada menit ke-50. Oleh sebab itu Persik harus bermain dengan 10 pemain. Ia juga mengkritik perlakuan wasit terhadap kapten Persija, Rizky Ridho, yang melakukan 2 tackle keras namun tidak mendapatkan kartu kuning kedua. Saya percaya keputusan-keputusan yang dilakukan pegawai pertandingan amat mengecewakan. Bagi saya, ini situasi yang memalukan di mana banyak insiden di sini. Diberitakan dalam Forum Wasit Indonesia, kejadian yang menjadi sorotan adalah sikutan Rizky Ridho yang mengenai kepala pemain Persik Kediri. Namun beruntung bagi Rizky Ridho, wasit hanya memberikan kartu kuning tanpa peninjauan VAR. Momen kedua di mana Ezra Walian terpleset dan terjatuh yang bertabrakan dengan pemain Persija Jakarta. Momen ini jelas situasi yang tak terhindarkan akibat licinnya permukaan lapangan. Namun tak beruntung bagi Ezra, wasit malah memberikan peringatan kartu kuning baginya. Namun lucunya ada kejadian yang hampir sama dengan kasus Ezra Walian saat itu, di mana pemain Persija Alon Cardoso melakukan sliding cukup keras namun tidak memberikan kartu apapun. Wasit sangat tidak konsisten dengan keputusan yang ia buat. Momen yang paling krusial adalah saat wasit memberikan kartu kuning kedua untuk tim Persik Kediri, di mana jika melihat situasi yang ada, momen pelanggaran ini intensitasnya tidak begitu buruk. Jika wasit interpretasinya ini adalah menghentikan serangan yang menjanjikan, justru masih ada banyak beberapa pemain belakang Persija di garis pertahanan. Sanksi kartu kuning kedua yang wasit keluarkan seakan-akan memaksa. Dan yang parah lagi, saat tackle horor dan berbahaya dari pemain Persija Jakarta, Bruno Tubarau, terhadap Bayu Otto yang menggunakan tapak kaki full sepatu tidak dianggap sebagai pelanggaran serius oleh wasit. Wasit VAR pun nampak buta melihat situasi ini. Padahal jelas tackle ini sangat membahayakan keselamatan lawan.
Selangor FC didenda AFC terkait laga melawan Persib Bandung di ACL tuh. Melansir dari harian Metro, AFC menjatuhkan hukuman denda ke Selangor FC terkait laga melawan Persib Bandung pada 23 Oktober lalu. Gara-garanya, tuan rumah sempat menunda laga. Momen itu terjadi di babak kedua. AFC menghukum Selangor karena menunda kick-off babak kedua selama 1 menit 20 detik di Stadion Petaling Jaya. Selangor menghukum denda sebesar $1.250 atau 5.195 ringgit Malaysia atau sekitar 20,9 juta rupiah. Selangor diberi waktu 30 hari untuk membayarnya. Laga Selangor menghadapi Persib di Petaling Jaya bulan lalu memang berlangsung panas. Tuan rumah kalah dramatis 3-2 yang membuat Selangor FC tersingkir dari ACL tuh. Selangor menjadi juru kunci dengan 0 poin dari 4 laga. Sementara Persib memuncaki klasemen grup G dengan 10 poin. Wakil Indonesia kini diambang kelolosan ke babak berikutnya. Kekalahan dari Persib juga sempat membuat Selangor dibuat pusing penggemarnya. Pendukungnya sempat mengamuk dan protes sampai masuk ke lapangan hingga ke lorong stadion dan menuntut manajemen untuk bebenah tuntasnya. Persib Bandung mengamankan 3 poin penuh setelah menaklukkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan pekan ke-13. Eksekusi penalti Andrew Jung pada menit ke-62 memastikan kemenangan Persib dengan skor 1-0 atas Dewa United di Stadion GBLA. Pelatih Persib Boyan Hodak mengatakan kemenangan diraih Persib lewat pertarungan sengit di lapangan. Karena Dewa United mampu memberikan tekanan besar, terutama di 20 menit terakhir. Saya sudah bilang sebelumnya, jika melawan tim sekelas Dewa United dengan kualitas pemain yang mereka miliki, bukanlah hal yang mudah. Ini pertandingan yang sangat berat dan ketat. Tapi dari semua itu, saya sangat senang dan berterima kasih karena kami bisa memenangi pertandingan. 3 poin untuk malam ini. Boyan Hodak mengapresiasi kinerja para pemain saat bertahan, terutama ketika harus bermain dengan 10 pemain. Dari segi pertahanan, saya juga sangat senang karena kita tidak kebobolan di laga kali ini. Mereka punya beberapa kesempatan, tapi tidak bisa menembus pertahanan kami. Di pertandingan selanjutnya, Persib akan menghadapi Lion City pada matchday kelima grup G ACL tuh, pada Rabu 26 November mendatang. Boyan Hodak memastikan Persib langsung akan mengalihkan fokus pada laga berikutnya karena itu juga laga yang sangat penting untuk bisa lolos ke fase berikutnya ACL tuh tuntasnya.